Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di banyak tempat pembaharu tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi saat ini akan merasa terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan. Jika sudah nyaman dengan kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang hendak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan akan mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan mereka kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidup mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial di zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman tidak menerima warta kenabian yang dibawa Elia. Saudaraku terkasih, demikian juga dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya. Dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman bagi para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun Yohanes Pembaptis justru meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjuk sang anak domba kepada mereka
Yohanes Pembaptis membawa harapan keselamatan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita umat beriman, dalam memasuki masa Advent kedua ini, pertanyaan yang layak direnungkan kiranya, apakah kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian kepada setiap orang? Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh atau dianggap sok menjadi pahlawan dalam kebaikan oleh orang-orang sejaman kita. Meskipun demikian, kita tetap dapat berharap kepada Tuhan bahwa selalu ada harapan akan kebaharuan. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan, dan mari kita masuk dalam hidup baru di dalam Tuhan. Sebelum mengajak orang lain bertobat, marilah kita memulainya dari diri kita sendiri, meninggalkan segala perbuatan buruk dan meningkatkan amal bakti kita dengan melakukan perbuatan baik dan penuh kasih, terlebih-lebih di masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat di masa Advent ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini. Bantulah kami agar tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami. Semoga kami mampu menjadi pewarta sabdamu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita. Sebab Engkaulah penyelamat sejati yang kami nanti-nantikan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.